Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Nesti Evitasari. Nah teman-teman, aku adalah mahasiswa di STI Wibawa Kartara Harja yang berada di Purwakarta. Nah teman-teman, jadi video aku kali ini bermaksud untuk membahas atau mereview buku yang mana buku ini ditulis langsung oleh dosen aku. Nah, ini dia bukunya. Nah, teman-teman, buku ini berjudul Muamalah Milenial, yang mana buku ini ditulis oleh Ibu Nur Ijati SEMM. Nah, teman-teman, for your information, ternyata buku ini tidak hanya ditulis oleh Ibu Nur Ijati saja, tapi ditulis bersama dengan suami tercinta, yaitu Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa Eshum. Nah, teman-teman, buku ini diterbitkan langsung oleh Guepedia, the first one publisher in Indonesia. Dan buku ini juga terbit pada bulan Mei di tahun 2024. Dan ada juga nomor ISBN pada buku ini, yaitu 978-623-421-4826. Nah, teman-teman, buku ini memiliki 8 bab yang mana akan aku bahas tuntas 8 bab tersebut. Jadi, selamat menyaksikan teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ada di buku Muamalah Milenial ini. Nah, di bab pertama ini membahas mengenai pengertian syariah dan muamalah. Jadi, istilah syariah itu sekarang semakin populer loh teman-teman di Indonesia. Apalagi dengan tren gaya hidup yang halal yang semakin naik daun. Secara sederhana, syariah itu berarti jalan menuju ke kehidupan yang baik, yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan juga istihad. Tujuannya sih biar umat Islam itu bisa dapat panduan hidup yang lebih jelas gitu. Fungsi syariah ini penting banget karena mengatur hubungan antara manusia dan juga Allah dan sesama manusia lainnya. Ini semua demi kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sedangkan muamalah itu artinya hubungan sosial antar manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang saling membantu. Kemudian ada istilah ijtihad yang berarti usaha untuk mencari hukum dalam situasi yang tidak diatur oleh Al-Quran dan hadis. Lalu ada jima, yaitu kesepakatan para ulama dan qiyas yang merupakan perumpamaan untuk menetapkan hukum kasus baru. Oh iya, teman-teman, belajar ilmu fikih itu wajib loh bagi setiap manusia yang sudah dewasa. Seperti mujtahidin adalah ulama yang paham bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah, dan prinsip qiyas untuk menetapkan hukum. Jadi dalam bab ini menekankan pentingnya memahami syariah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita, serta bagaimana cara menetapkan hukum Islam dengan baik. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bab 2 dari buku Muamalah Milenial ini, yang mana di bab 2 ini membahas tentang muamalah. Nah, di bab pertama tadi dibahas sekilas mengenai muamalah, dan di bab 2 ini akan lebih diperdalam muamalah itu interaksi sosialnya itu seperti apa sih dalam Islam gitu. Nah, jadi di bab 2 ini muamalah merupakan interaksi sosial dalam Islam. Pertama, ada pembagian jenis muamalah, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada muamalah adabiyah yang fokus pada hubungan antar manusia dengan sikap sopan dan beradab. Yang kedua ada muamalah madiyah yang berhubungan dengan transaksi materi seperti jual beli. Jadi dalam muamalah adabiyah, moderasi beragam menjadi lebih penting karena mengedepankan toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama. Ada beberapa cara untuk menerapkan moderasi beragam, seperti menghargai perbedaan dan menciptakan dialog. Selanjutnya muamalah madiyah, yang mana ini mencangkup berbagai transaksi, mulai dari jual beli atau bai hingga perbankan syariah. Ada juga berbagai jenis transaksi seperti khiyar atau memilih,
mukhabaroh, dan mujaroah yang menerapkan prinsip keadilan dan amanah. Di era milenial ini, penerapan ekonomi Islam semakin relevan dengan adanya mazhab ekonomi yang beragam. Jadi intinya teman-teman, muamalah dalam Islam itu mengajarkan kita untuk berinteraksi secara baik, jujur, dan adil demi menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Nah, teman-teman, next kita bahas bab 3 dari buku Muamalah Milenial. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang muamalah dalam sejarah Islam. Jadi, dari mulai era klasik sampai abad pertengahan, Islam itu bukan cuma membahas tentang ibadah aja, teman-teman. Tapi Islam juga punya aturan lengkap mengenai ekonomi yang sudah lebih dulu dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Muhammad SAW yang mana beliau juga adalah pedagang yang jujur, ekonomi Islam sudah mulai dibangun. Setelah itu, para sahabat dan cendekiawan muslim lainnya terus mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini. Nabi Muhammad juga memulai sistem ekonomi di Madinah dengan pajak jizyah untuk non-muslim dan kharaj untuk pajak tanah, dan membantu negara untuk mengelola sumber daya. Selanjutnya, para khulafah ur-rasyidin seperti Abu Bakar dan Umar menetapkan kebijakan yang berfokus pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Namun, kebijakan Umar yang membedakan bantuan untuk para pahlawan Badar dan Muslim Mu'alaf sempat menimbulkan ketimpangan sosial. Sedangkan saat pemerintahan Utsman ada masalah karena pengangkatan jabatan dari kerabatnya yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Dan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kemudian berusaha untuk mengembalikan pemerataan dalam distribusi bantuan ke masyarakat. Di era Tabi'in, Baitul Mal mengalami perubahan dan Umar bin Abdul Aziz berupaya memperbaiki kebijakan dengan membangun lembaga pemerintahan yang lebih independen. Kemudian di abad pertengahan, meskipun mengalami kemunduran, prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap teguh. Keadilan dan keseimbangan sosial jadi fokus utama, dengan zakat dan wakaf sebagai cara untuk membantu yang lebih membutuhkan. Dan perdagangan juga semakin berkembang pesat di kota-kota besar seperti Baghdad dan Kairo. Dan sistem keuangan Islam juga mulai terbentuk. Akhirnya, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga sangat diperhatikan karena dengan banyaknya ilmuwan muslim membuat terobosan di berbagai bidang. Jadi, teman-teman, meskipun ada tantangan, sistem ekonomi Islam pada saat itu menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan yang bisa jadi inspirasi untuk kita saat ini. Oke, next ya teman-teman, kita akan membahas bab 4 dari buku Muamalah Milenial. Yang mana di bab 4 ini masih ada sangkut pautnya dengan bab sebelumnya, yaitu tentang sistem keuangan atau sistem ekonomi. Nah, jadi di bab 4 ini kita membahas mengenai lembaga keuangan di Indonesia. Nah, teman-teman, lembaga keuangan di Indonesia itu ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan ini berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, serta memberikan layanan keuangan lainnya. Misalnya, bank berperan sebagai perantara antara pembeli dan penerima dana, sedangkan lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian dan konvensional yang menawarkan pinjaman dengan syarat yang berbeda. Selain itu, lembaga keuangan juga memudahkan transaksi untuk menyediakan uang tunai saat dibutuhkan. Ada beberapa jenis lembaga keuangan di Indonesia termasuk Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Sentral yaitu Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi, sementara Bank Umum menyediakan berbagai layanan perbankan. Di sisi lain, Pegadaian juga memberikan pinjaman dengan barang sebagai jaminan, sedangkan
koperasi itu berfokus pada simpan pinjam dengan asas kekeluargaan. Nah, lembaga asuransi juga menawarkan perlindungan finansial seperti leasing yang menyediakan barang sewa dan pasar modal yang menjadi tempat investasi. Nah, jadi intinya teman-teman, lembaga-lembaga ini mempunyai peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat dan membantu memenuhi berbagai kebutuhan finansial. Jadi, memahami berbagai lembaga keuangan ini sangat bermanfaat loh teman-teman untuk pengelolaan pribadi kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan next teman-teman, kita membahas bab 5 dari buku Muamalah Milenial, yaitu di bab 5 membahas mengenai kasus riba dalam muamalah madiyah. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, riba itu merupakan praktek ekonomi yang dilarang dalam Islam. Riba juga bisa muncul dalam banyak transaksi sehari-hari tanpa kita sadari, seperti saat kita melakukan pinjaman, berinvestasi, atau jual beli. Nah, teman-teman, ada juga beberapa jenis barang yang dianggap ribawi, yaitu seperti emas, perak, gandum, dan juga kurma. Dalam transaksi jual beli, ada 3 jenis riba yang perlu kita hindari ternyata teman-teman. Yang pertama yaitu menjual barang ribawi dengan kualitas atau kuantitas yang berbeda. Yang kedua, menambah nilai hutang ketika waktu pembayaran diperpanjang. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu menetapkan harga yang berbeda antara pembayaran tunai atau cicilan. Nah teman-teman, ternyata ada contoh nyata dari riba, yaitu meminjam uang di bank dan kemudian wajib membayar lebih dari jumlah pinjaman, atau menggunakan pegadaian yang mengenakan bunga saat menebus barang tersebut. Nah, ada juga KPR atau kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan juga termasuk dalam kategori riba ternyata teman-teman. Karena ada bunga dan denda yang menyertainya. Bahkan transaksi online juga bisa beresiko riba jika ada penundaan dalam pengiriman barang. Pembelian hadiah saat melunasi hutang pun bisa dianggap riba ternyata teman-teman, kecuali jika itu merupakan kebiasaan di antara kedua belah pihak. Jadi intinya ya teman-teman, bab ini itu mengingatkan kita bahwasannya riba itu tidak hanya merugikan secara spiritual, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan kita. Oleh karena itu penting untuk memahami dan menghindari praktek riba. Jadi dengan kita bisa menjauhi riba, kita dapat melatih diri kita untuk lebih bersyukur dan hidup dengan mental yang lebih baik. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas bab 6 dari buku Muamalah Milenial. Di bab 6 ini kita membahas mengenai fatwa MUI. Nah, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, seberapa penting sih peran fatwa MUI bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya? Nah, jadi teman-teman, fatwa itu sendiri adalah keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh mufti untuk membantu kita memahami dan mengikuti ajaran agama serta hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sedangkan teman-teman, untuk MUI-nya sendiri berfungsi sebagai jembatan antara ulama dan masyarakat yang menyatukan langkah-langkah umat Islam untuk hidup sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, dalam konteks keuangan, MUI itu telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, leasing, pegadaian, dan jual beli online. Contohnya, MUI menjelaskan berbagai jenis akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah, seperti akad istisna atau jual beli barang yang dipesan, dan akad ijaroh atau sewa menyewa. Nah, ada juga koperasi syariah yang diatur dengan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara adil dan transparan. Nah, teman-teman, fatwa MUI juga membahas mengenai leasing, di mana MUI memberikan panduan agar transaksi ini tidak melanggar prinsip syariah, termasuk menghindari unsur gharar. Selain itu, pegadaian juga diatur agar pinjaman yang diberikan menggunakan barang gadai tetap sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, sehingga tidak terjerumus dalam praktik riba.
Nah, teman-teman, di era digital sekarang, MUI juga memberikan panduan tentang jual beli online agar tetap sesuai dengan syariah Islam, sehingga kita dapat bertransaksi secara aman dan halal. Jadi, dapat disimpulkan teman-teman dalam bab ini bahwa dengan memahami fatwa-fatwa ini, kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan sejalan dengan ajaran Islam. Ini penting teman-teman agar kita bisa berkontribusi secara positif dalam masyarakat sekaligus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di pembahasan bab 7, yang mana di bab 7 ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, teman-teman, dalam bab ini yang sangat penting untuk kita ketahui adalah akad itu sendiri. Nah, yang mana akad adalah perjanjian yang menjadi dasar dalam setiap transaksi muamalah. Ada beberapa jenis akad yang akan dijelaskan. Yang pertama ada akad wadiah, yang merupakan titipan uang atau barang dari satu pihak ke pihak lain. Biasanya akad ini dilakukan di perbankan syariah. Nah, teman-teman, selanjutnya ada akad mudorobah, yaitu kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dana, di mana keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatannya di awal, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali ada kesalahan dari si pengelola. Dan kemudian ada akad musyarakah, yaitu akad yang melibati kolaborasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama, di mana keuntungan dan resiko itu dibagi sesuai kesepakatan di awal. Jadi beda ya teman-teman, akad mudharabah dan musyarakah. Nah, teman-teman jangan sampai keliru ya nanti. Nah, selanjutnya ada akad salam, yang mana akad salam ini merupakan transaksi jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diterima di kemudian hari. Nah, teman-teman, yang terakhir ada akad istisna, yaitu akad yang pemesanan barang yang spesifik, sedangkan izaroh berkaitan dengan sewa menyewa atas barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan. Setiap jenis akad memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariah. Nah, jadi teman-teman, dalam bab ini dapat kita simpulkan bahwa penting bagi kita untuk memahami berbagai akad agar kita bisa lebih menjalankan kegiatan muamalah dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu, kita bisa bertransaksi dengan cara yang benar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekarang kita berada di part terakhir dari pembahasan yang ada di buku Muamalah Milenial. Nah teman-teman, di pembahasan bab 8 ini kita membahas tentang Muamalah Madaliyah menurut ulama Mazhab Sunni. Pertama-tama kita semua pasti mengenal 4 ulama besar yang selalu menjadi rujukan kita selama ini. Yang pertama ada Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Hambali, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Imam Maliki. Nah, teman-teman, mereka semua sepakat bahwa jual beli itu halal, sementara riba jelas diharamkan. Namun ada perbedaan pendapat tentang siapa yang bisa bertransaksi, terutama jika melibatkan anak yang belum balik. Selanjutnya teman-teman, kita juga akan membahas mengenai barang-barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, benda najis seperti anjing dan khamar diizinkan untuk dijual menurut beberapa mazhab, tetapi dilarang menurut yang lainnya. Begitu juga dengan budak dan wakaf. Ada ketentuan khusus yang mengatur hal ini. Nah, dalam konteks jual beli penting juga untuk memahami ijab dan qabul. Apakah transaksi kecil butuh formalitas seperti ijab qabul, teman-teman? Tentu saja pendapatnya bervariasi. Ada yang bilang perlu dan ada juga yang bilang tidak. Selain itu, teman-teman, kita juga melihat konsep khiyar atau hak pilih dalam transaksi, di mana pembeli bisa membatalkan transaksi jika kedua pihak berada di tempat yang sama. Terakhir, ada beberapa hal yang bisa membatalkan transaksi juga ternyata teman-teman, seperti syarat yang merugikan. Misalnya, jika kamu membeli rumah tapi syaratnya tidak boleh ditempati, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, teman-teman.
Nah, teman-teman, jadi secara keseluruhan pembahasan pada bab ini itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dan bagaimana para ulama mazhab itu menginterpretasikannya. Sangat menarik untuk melihat bagaimana perbedaan ini dibentuk praktiknya jual beli di masyarakat kita, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah aku membaca buku ini dan setelah pembahasan kita tadi, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang pengen aku sampaikan, yaitu untuk kelebihannya menurut aku pembahasannya itu membuat pembaca pemula kayak aku itu mudah tertarik gitu, teman-teman. Dan yang kedua, buku ini juga menjelaskan mengenai syariah dan muamalah dalam Islam itu dengan cara yang jelas dan terstruktur. Jadi gampang dipahami oleh siapa saja, baik yang baru mulai belajar maupun yang sudah paham. Nah, selain itu, buku ini juga menghubungkan antara teori dengan prakteknya, teman-teman, seperti moderasi beragama dan ekonomi syariah yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman, pastinya. Tetapi, teman-teman, setiap kelebihan pasti ada kekurangan, yang mana kekurangan dalam buku ini menurut aku bahasanya itu ada beberapa bahasa yang kadang bisa untuk aku pembaca pemula itu agak lebih berat untuk dipahami, teman-teman. Jadi bikin bingung buat mereka yang tidak memiliki latar belakang agama. Nah, selain itu, buku ini juga membahas banyak aspek muamalah. Tapi mungkin beberapa pembaca berharap ada lebih banyak contoh nyata atau studi kasus untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir menurut aku kekurangan dari buku ini yaitu mengenai desain cover buku ini. Untuk aku si Gen Z ini menurut aku desain dari cover buku ini itu sedikit kurang menarik karena ada mungkin teman-teman relate sama aku, ada beberapa buku yang aku beli itu bukan karena aku butuh atau karena aku suka dengan bahasanya, enggak teman-teman, tapi karena menurut aku covernya yang lucu. Dan mungkin kalau misalnya buku ini dengan pembahasan syariah, menurut aku kecocokannya itu 70%, tapi aku masih berharap ibu penulis bisa memperbaiki atau merubah ulang desain covernya, karena menurut aku dengan pembahasan keren di buku ini dengan atau sedikit menambah desain covernya menjadi lebih menarik, itu bakal menjadi best banget sih buku ini, teman-teman, untuk direkomendasikan, apalagi untuk orang-orang yang mau mulai belajar mengenai syariah atau ingin memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik sesuai dengan aturan-aturan Islam. Nah, teman-teman, setelah aku membaca buku Muamalah Milenial ini, setelah aku menyampaikan kelebihan dan kekurangan, menurut aku ada kesan dan pesan yang pengen aku sampaikan juga. Yang pertama, untuk kesannya, buku ini sangat-sangat positif menurut aku untuk belajar menjadi lebih baik atau pengen merubah kehidupan kita sesuai dengan aturan Islam, teman-teman. Nah, buku ini juga memberikan wawasan yang mendalam tentang syariah dan muamalah, membuat kita lebih memahami gimana sih prinsip-prinsip Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, aku juga merasa buku ini membantu kita untuk melihat betapa pentingnya nilai-nilai tersebut, terutama di zaman sekarang yang serba cepat dan kompleks. Nah, teman-teman, adapun pesannya yang pengen aku sampaikan bahwasannya penting sekali bagi kita untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, teman-teman, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, buku ini mengingatkan kita bahwa syariah bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga panduan untuk hidup yang lebih baik lagi, teman-teman, ke depannya. Jadi, ayo kita terus belajar dan menerapkan nilai-nilai positif dalam interaksi kita sehari-hari. Nah, baik sesama manusia maupun dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jangan ragu untuk membaca dan memahami isi dari buku ini, karena pengetahuan itu adalah kunci yang bisa bikin hidup kita menjadi lebih bermakna untuk kedepannya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir
video mereview atau membahas buku mengenai muamalah milenial. Teman-teman, sekali lagi aku sampaikan pesan dari aku untuk teman-teman, yaitu ayo kita sama-sama belajar untuk menerapkan nilai-nilai syariah Islam itu pada kehidupan kita sehari-hari, baik untuk interaksi kita sesama manusia maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah stay menonton video aku dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.